Shalom saudara-saudara sekalian, kita sama-sama akan bahas tentang distance discipleship atau pemuritan jarak jauh. Pembahasan ini merupakan rekaman ulang dari Discipleship Talk yang diselenggarakan oleh STTB 7 Mei 2020. Kita sekarang berada dalam masa pandemi, di mana kita perlu dalam waktu singkat menyesuaikan bagaimana kita berperilaku sehari-hari, bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita melayani. Kita melakukan social distancing, physical distancing, jaga jarak. Kemudian kita juga melakukan karantina diri. Bagaimana kita melakukan pemuritan dalam kondisi semacam ini? Saya melakukan percakapan dengan beberapa orang dari beberapa gereja, dan di sana terungkap beberapa kebingungan. Misalnya, apakah pemuritan bisa dilakukan dalam kondisi social distancing, dalam kondisi jarak jauh seperti ini? Dan kalaupun kita harus melakukan secara jarak jauh, bagaimana caranya melakukan dengan efektif? Kita dalam waktu singkat harus segera merombak ulang bagaimana kita berelasi satu sama lain, dan banyak yang tidak siap. Dan itu sebabnya banyak tempat mengambil sikap wait and see. Ya sudah, semua kegiatan pemuritan, pertemuan-pertemuan itu dihentikan. Kemudian kita menunggu saja ketika pandemi ini berakhir dan kita bisa kembali bertemu secara normal. Jadi itu yang terjadi, dan kita butuh banyak pemikiran, banyak perenungan dan pergumulan mengenai bagaimana melakukan pemuritan jarak jauh ini. Ini sebabnya kita melakukan Discipleship Talk, Distance Discipleship. Kita akan bagi dalam 3 sesi, dalam 3 rekaman. Bagian yang pertama adalah kita akan melihat sama-sama menggumuli tantangan-tantangan dan masalah yang dihadapi dengan distance discipleship. Hal yang kedua adalah kita akan bicarakan tentang bagaimana kita melakukannya dengan efektif. Dan yang ketiga, video ketiga adalah bagaimana selanjutnya setelah pandemi ini berakhir di dalam kita melayani dan melakukan pemuritan. Slide dari presentasi ini dapat saudara-saudara unduh di slideshare.net. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk apa tantangan dan masalah dari distance discipleship ini. Judul kita distance discipleship sebetulnya itu sudah mengandung masalah. Apa masalahnya? Bukankah distance dan discipleship sesuatu yang bertentangan, satu oksimoron, satu frase yang menggabungkan 2 kata yang bertentangan? Bukankah discipleship seharusnya dilakukan dalam jarak dekat? Dan kalau itu distance, jarak jauh, itu berarti bukan discipleship. Bagaimana kita melakukan discipleship dari jarak jauh? Kita menghadapi satu masalah, yaitu masalah kedekatan. Itulah problem pertama dari distance discipleship. Di dalam Alkitab, Markus 14 ayat 54 dikatakan, Peter followed Jesus at a distance. Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jarak jauh. Dan seorang murid seharusnya mengikuti gurunya dari jarak dekat. Di dalam tradisi rabbinikal Yahudi, murid adalah orang yang berada sangat dekat dengan gurunya. Itu yang membedakan murid dengan orang banyak. Orang banyak mengikuti dari jauh, murid mengikuti dari dekat. Sehingga ada perkataan bahwa seorang murid itu covered in the dust of the rabbi. Murid adalah orang yang diselimuti oleh debu dari kebasan kaki sang guru. Karena dia berada sangat dekat, mengikuti kemana sang guru pergi. Debu dari kaki sang guru itu menyeliputi murid ini karena dekatnya. Di dalam sebuah artikel di internet yang ditulis oleh Sidpad, dikatakan bahwa mengikuti dari jarak jauh sama juga dengan tidak mengikut. Tidak ada komitmen untuk dekat, maka itu dipertanyakan apakah dia sungguh mengikuti kalau tidak ada komitmen yang demikian. Ketika kita mengikuti dari jarak jauh, kita sedang menukar posisi kita sebagai murid yang dekat dengan sekedar menjadi bagian dari orang banyak yang dari jauh. Kita segera mendapati bahwa jarak akan memberikan ruang bagi penyangkalan seperti yang dilakukan Petrus, dan ini merupakan the recipe for the discipleship failure, resep bagi kegagalan pemuritan. Di dalam artikel itu dikatakan dengan tegas. Nah, masalahnya tidak selesai di sana. Ada masalah kedua, masalah besar kedua, yaitu masalah formation. Pemuritan merupakan proses transformasi seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan yang menyeluruh, bukan sekedar informasi kebenaran Alkitab yang diberikan. Transformasi bukan informasi. 2 Timotius 3 ayat 10
Paulus menuliskan kepada muridnya Timotius demikian, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, ajaran ini bisa disampaikan dari jarak jauh. Dalam zaman kita sekarang kita bisa memberikan podcast, tulisan, bisa memberikan video dan lain-lain. Tetapi bagaimana dengan mengikuti cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan dari jarak jauh? Ada masalah di sini. Memuridkan itu sifatnya life to life, dari satu pribadi ke pribadi yang lain, dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Dan di dalam pemuridan itu memang meliputi mengajar, memberikan informasi mind to mind, tetapi tidak sekedar mengajar, tidak sekedar mind to mind. Bagaimana life to life transfer ini, transformasi ini terjadi dari jarak jauh. Masalah yang ketiga adalah masalah new normal. Ada banyak gereja yang sekarang sedang melakukan ibadah secara online, sudah mengantisipasi masalah-masalah ini. Bagaimana jika orang-orang sudah terbiasa dengan beribadah jarak jauh? Apakah ketika semua sudah berakhir, mereka akan kembali beribadah di gereja atau lebih memilih menonton tayangan tunda sesuai dengan waktu yang mereka sukai? Pemuridan juga menghadapi hal yang sama. Apakah sesudah kita melakukan pemuridan dari jarak jauh, akan terjadi new normal, di mana normal yang baru nanti pemuridan dilakukan menggunakan Zoom, menjadi disciple Zoom, atau melalui Skype menjadi Skypleship, dan persekutuan-persekutuan digantikan menjadi virtual coffee break yang dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik. Ketika kita berpikir tentang pemuridan, gambaran inilah yang ada dalam pikiran kita. Orang-orang berkumpul satu sama lain, kadang-kadang makan bersama, minum kopi bersama, dan lain-lain. Nah, jika pemuridan jarak jauh itu terus-menerus dilakukan, bukankah ini akan terjadi? Normal orang melakukan pemuridan adalah dia pakai headset, membuka laptop, kemudian melakukan connection. Akibatnya akan menjadi seperti ini. Inikah new normal yang kita harapkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak permasalahan-permasalahan dengan kita melakukan distance discipleship. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai distance discipleship ini? Mungkin atau tidak mungkin dilakukan? Dan kalau kita harus melakukannya, bagaimana melakukan secara efektif? Mari kita ikuti dalam video-video berikutnya.